Era nih baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dengan Walk on the Storm. Baru saja mengantarkan kita ke menit yang ke-9, tinggalkan pukul 10 malam waktu Radio Kota Batik. Terima kasih yang sudah bergabung juga untuk malam hari ini. Ada siapa ini? Hai. Mana ini? Mana? Namanya. Widi. Widi di Banjarjo ya, Karanganyar. Oke, saya pernah membaca di sebuah artikel bahwasanya semakin berkembang internet, dunia maya ya, ini menyebabkan negara bangkrut, bisa menyebabkan negara bangkrut. Kenapa? Karena data-data yang dikumpulkan, data-data kita ini ya, telah mereka kuasai. Amit-amit deh, semoga tidak terjadi di negara kita tercinta. Nah itu dia persoalannya ya. Bukan soal apakah itu tidak akan terjadi atau bagaimana, tetapi regulasi ini penting banget, lagi-lagi regulasi ya. Karena begini, iya kita tahu ya, siapa sih penyedia dari layanan jasa, online ini, semuanya adalah perusahaan ya, nggak ada negara di situ. Nah, ini dia persoalannya. Nah, kompleks deh. Tapi baiklah, kita bahas soal itu ya. Ini asik nih kalau kita ngomongin soal ini. Karena ada beberapa artikel yang juga saya temukan nih di malam hari ini ngomongin soal geopolitik di di era revolusi digital ini, rupa-rupanya geopolitik ini juga ikut berubah. Nah, saya ambil artikelnya dari Dan Quirk ya, yang ditulis pada tanggal 19 Juli tahun lalu 2023, tapi masih relevan untuk saat ini. Dia menulis bahwa pada akhir tahun 2000-an, serangkaian inovasi teknologi yang saling terhubung ini menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dan menyediakan alat untuk memanfaatkannya. Dan ketika dunia bangkit dari krisis keuangan global pada tahun 2008 sampai 2009, data secara signifikan berubah dari apa yang sebelumnya merupakan produk sampingan yang sebagian besar tidak bernilai transaksi ya. Ini terutama transaksi komersial ya. Data X-House ya. Ini menjadi minyak baru, katakanlah menjadi mining, tambang baru, aset modal penting dari ekonomi berbasis data yang berubah secara kualitatif. Ya, trio terobosan teknologi yang mendorong transisi ini muncul di bidang ekonomi Amerika Serikat pada puncak momen unipolar Amerika di awal-awal tahun 2000-an nih. Ya benar. Pada waktu itu ada unipolar, terus kemudian yang sekarang ini sudah berubah nih, kondisi geopolitiknya sudah menjadi multipolar. Nah, pembelajaran mendalam kemudian dikembangkan oleh Geoffrey Hinton di Universitas Toronto pada tahun 2006. Tetapi tekniknya pertama kali digunakan oleh perusahaan Amerika Serikat, khususnya Google iPhone, dirilis pada tanggal 29 Juni 2007 oleh Apple, sebuah perusahaan Amerika Serikat, dan penerapan GPU atau unit pemrosesan grafis untuk menjalankan jaringan saraf dirintis pada tahun 2009 oleh Andrew Ng dan juga timnya dari Universitas Stanford. Nah, implikasinya segera kita kenali. Eksklusif Google Eric Schmidt berbicara di sebuah konferensi teknologi di Barcelona pada tahun 2010 yang lalu, dan dia menyampaikan kesan tentang dimulainya era baru. Smith ini menggambarkannya sebagai era seluler, komputasi seluler dan jaringan data seluler. Dan ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jaringan ini sekarang begitu meluas dan kita benar-benar dapat mengetahui segalanya jika kita mau. Apa yang dilakukan oleh orang-orang, apa yang menjadi perhatian orang, informasi yang dipantau, kita benar-benar dapat mengetahuinya jika kita mau dan jika orang ingin kita mengetahuinya. Nah, jika sejarah bisa dijadikan petunjuk, masa depannya cerah, baik bagi dunia maupun perekonomian yang memiliki keunggulan sebagai penggerak pertama. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana ekonomi berbasis pengetahuan mengubah geopolitik? Ini dia pertanyaan pentingnya, poin pentingnya. 3 dekade sebelumnya, transisi teknologi serupa ya telah terjadi juga di Amerika.
yang mengawali ekonomi berbasis pengetahuan. Peristiwa penting dalam hal ini adalah pengakuan politik atas pentingnya inovasi dan kekayaan intelektual (HAKI) bagi ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan disahkannya University and Small Business Patent dan Patent Procedures Act atau Bayh-Dole Act yang itu pada tahun 80 dan sekarang dianggap sebagai salah satu undang-undang terpenting bagi inovasi di Amerika. Dan kemudian dilanjut peluncuran komputer pribadi PC IBM pada tahun 81. Lantas peluncuran perangkat lunak desain manufaktur berbantuan komputer CAM untuk PC pada tahun 81 sampai 82 yang inovasi ini merevolusi desain industri dan konsekuensi geopolitik dari pergeseran tersebut sangat besar. Nah, dengan mengandalkan ekonomi yang diremajakan dan didorong oleh inovasi, Amerika mengatasi tantangan matahari merah terbit dari Jepang. Mendeklarasikan kemenangan dalam Perang Dingin dengan Uni Soviet, juga mencapai perluasan sistem perdagangan internasional berbasis aturan untuk mencakup area minat barunya, IP dan layanan melalui perjanjian baru tentang aspek-aspek terkait perdagangan dan dari kekayaan intelektual dan perjanjian umum baru tentang perdagangan layanan termasuk dalam perjanjian yang mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia. Kemudian dia juga bisa menikmati ledakan teknologi yang mengembirakan di akhir tahun 90-an yang menyaksikan indeks teknologi utamanya, Nasdaq, naik ke ketinggian stratosfer dan mendaftarkan mantan musuhnya ke dalam tatanan berbasis aturan dengan perjanjian antara Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, dan Rusia, dan masuknya Tiongkok ke WTO. Hal yang di luar nalar. Ya, ekonomi berbasis data ternyata berbeda. Apa bedanya? Mau tahu? Oke, saya sapa lagi. Siapa ini? Willy. Di mana ini? Di Banjarjo ya, Karanganyar. Berarti tanpa kita sadari tiap hari kita menggunakan internet tanpa kita sadari pula telah dijajah dengan halus dong. Yep. Semua yang kita setor di media sosial ya, jangan dikira itu adalah kita nganggapnya nyetatus gitu ya. Tapi bagi mereka adalah data. Ya. AI ya. Kemarin saya sudah singgung tuh Meta AI dan lain sebagainya. Itu sudah dikembangkan sejak lalu tahun 50-an ya, dan kemudian baru menemukan momentumnya sekarang. Nah, memang memang itu rencananya seperti itu. Baru akan diluncurkan di tahun-tahun ini. Meskipun sebenarnya mungkin akan dirayakan di tahun 2025 gitu. Tapi persoalannya adalah AI ini sebenarnya apa sih? Makhluk yang seperti apa sih? Nah, ini dia. Ini penting banget nih. AI ini sebenarnya bekerja sesuai dengan data yang dihimpun oleh providernya. Ada banyak provider di AI. Microsoft juga bikin, Google bikin, Yahoo dipikir Yahoo itu diam-diam dia masih ada, IBM, terus apa lagi, Apple, banyak lagi deh pokoknya. Nah, di situ ya, apapun yang kita unggah di media sosial, apapun itu ya, mau itu media sosial, mau itu di blog, maupun itu di WordPress atau apapun itu ya. Nah, itu seluruh kata, seluruh bahasa, seluruh ujaran, dan baik itu foto, video, grafis dan juga yang lainnya, pokoknya yang bisa kita unggah ya, itu menjadi basis data yang kemudian diolah sedemikian rupa, dirumuskan ke dalam rumus matematis ya, dan itu nanti akan disajikan menjadi sebuah jawaban ketika kita menanyakan sesuatu. Makanya hati-hati, kita perlu ya kita perlu cerdas dalam memanfaatkan media sosial, nggak cuman bijaksana tapi juga cerdas ya.
Kenapa? Jangan sampai ya, kemarin saya sudah singgung bahwa, selama kita masih menggunakan media sosial sebagai ajang untuk, bercerewet teriak ya, mengomentari apa saja tanpa, basis, pemikiran yang kuat gitu ya, meracau saja nih tanpa ada basis literasi yang kuat. Saya khawatir besok nih, entah itu 10 tahun ke depan ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akhirnya hanya bisa mengandalkan AI, mereka akan tanya, "Gimana sejarah Pekalongan di tahun," katakanlah misalkan, "perkembangan Pekalongan tahun 80-an, tahun ini, atau tahun 2000-an," misalnya, di tahun-tahun yang akan datang. Tiba-tiba yang muncul adalah, data yang dikumpulkan berdasarkan data yang dihimpun oleh mesin AI ini dari semua racauan yang kita bikin di media sosial, maka itu menjadi narasi dan juga deskripsi sebegitu kacaunya negara kita atau begitu kacaunya daerah kita. Gimana coba dibayangin? Makanya jangan asal deh sekarang ya kalau kita menyetatus ataupun ngechat ya, chat ini juga sekarang sudah menjadi bagian dari ya, bagian dari yang kemudian dihimpun sebagai data. Apalagi awas nih, Meta AI sudah masuk ke WA. Oh, semua yang kita bicarakan di WA ini adalah data buat mereka. Ya, dan suatu ketika ini bisa dijual. Itu. Ah, cerdas dong. Ah, yuk. Sebel banget sih. Oke deh. Led Zeppelin, Kashmir.